Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutaharun, nomor induk mahasiswa 2002040030, kelas Teknik Listrik A. Di sini saya akan membahas tentang muatan listrik. Pada muatan listrik, saya akan membahas yang pertama secara muatan listrik, yang kedua definisi muatan listrik, jenis-jenis muatan listrik, sifat-sifat muatan listrik, dan rumus muatan listrik. Yang pertama, sejarah muatan listrik. Muatan listrik ditemukan oleh Charles Augustin Coulomb. Dia adalah seorang ilmuwan yang berkebangsaan Perancis. Dia juga seorang yang telah menemukan hukum Coulomb. Ia berhasil menemukan hubungan antara besar gaya listrik dari dua muatan listrik, besar muatan listrik, dan jarak antara dua muatan listrik dengan menggunakan neraca puntir. Selanjutnya, definisi muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar, sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Muatan listrik suatu partikel dasar dapat berjenis positif atau proton, serta negatif atau elektron. Muatan listrik dilambangkan dengan huruf G. Muatan listrik terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara proton dan elektron sehingga menyebabkan terjadinya muatan listrik. Yang kedua, jenis-jenis muatan listrik. Jenis muatan listrik ada tiga. Yang pertama, muatan listrik positif atau proton. Yang kedua, muatan listrik negatif atau elektron. Dan yang ketiga, muatan netral. Muatan listrik positif terjadi apabila jumlah proton lebih besar daripada elektron. Sedangkan muatan listrik negatif atau elektron kebalikannya dari muatan listrik positif, yaitu apabila jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Yang ketiga, muatan netral terjadi apabila jumlah proton dan elektron sama atau bisa dikatakan seimbang. Selanjutnya, sifat-sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik yang pertama adalah gaya tolak-menolak. Terjadi apabila muatan yang didekatkan mempunyai muatan listrik yang sama. Di sini saya contohkan, misalnya muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik positif, maka akan terjadi tolak-menolak. Begitu pula dengan muatan negatif. Apabila didekatkan dengan muatan negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sifat yang selanjutnya yaitu gaya tarik-menarik. Terjadi apabila muatan yang didekatkan mempunyai muatan listrik yang berbeda. Di sini saya contohkan, muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Untuk lebih memahaminya, silahkan simak video berikut. Jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka kedua muatan tersebut akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Singkatnya, apabila dua benda bermuatan berbeda jenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, apabila dua benda bermuatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Interaksi antara kedua muatan tersebut merupakan contoh gejala sederhana listrik statis. Interaksi tersebut terjadi karena adanya ketidakseimbangan muatan antara kedua benda. Contoh gejala listrik statis dapat Anda lihat dengan tertariknya serpihan kertas jika didekatkan dengan sebuah mistar plastik yang telah digosokkan dengan kain wol. Contoh lain adalah dua buah balon yang telah digosok dengan rambut kering akan saling tolak-menolak jika didekatkan.
Hal tersebut terjadi karena mistar plastik dan balon menerima sejumlah elektron sehingga keduanya bermuatan negatif. Akibatnya, benda lain dapat terpengaruh karena adanya ketidakseimbangan muatan. Ya, itu sedikit video singkat mengenai penjelasan tentang sifat-sifat muatan listrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus muatan listrik. Rumus yang berlaku dalam muatan listrik adalah rumus yang dimatematikaskan dari hukum Coulomb, di mana bunyi hukum Coulomb itu yaitu gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya, serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Atau bisa ditulis secara matematis sebagai berikut, di mana F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F di sini gaya dalam satuan Newton, dan Q muatan listrik dalam satuan Coulomb, dan R jarak dua muatan, dan K konstanta. Di sini sudah saya sediakan contoh soal tentang muatan listrik. Dua buah muatan listrik masing-masing Q1 6 mikrocoulomb dan Q2 12 mikrocoulomb berpisah sejauh 30 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut menggunakan tetapan K 9 dikali 10 pangkat 9 dalam satuan standar. Kita langsung saja bahas di sini. Pertama-tama kita kumpulkan data-data yang sudah tersedia di sini, di mana Q1 6 mikrocoulomb dan Q2 12 mikrocoulomb, dan jarak antara kedua muatan tersebut adalah 30 cm. Kemudian kita rubah satuannya terlebih dahulu, di mana mikrocoulomb dirubah menjadi satuan coulomb, di mana Q1 6 mikrocoulomb dirubah menjadi coulomb menjadi 6 dikali 10 pangkat min 6, dan Q2 12 mikrocoulomb dirubah menjadi mikrocoulomb menjadi 12 kali 10 pangkat min 6, dan jarak 30 cm dirubah menjadi meter menjadi 3 dikali 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanyakan di sini besar gaya yang terjadi. Maka kita langsung dapat menuliskannya dengan rumus gaya Coulomb, di mana F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Langsung saja kita masukkan angka-angka yang sudah dituliskan, di mana konstanta 9 dikali 10 pangkat 9, Q1 6 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2 12 kali 10 pangkat min 6 dibagi jarak 3 dikali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Angka perkalian ini kita kumpulkan menjadi 1 di depan, dan angka pangkatnya tinggal kita kurangkan saja, di mana 10 pangkat 9 dikurangi 10 pangkat min 6 dikurangi 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi ini 3 kali 10 pangkat min 6 kita kuadratkan menjadi 9 dikali 10 pangkat min 2, sehingga hasilnya menjadi 7,2 Newton. Dalam penyusunan PowerPoint ini saya mendapatkan referensi dari beberapa sumber, diantaranya seputar pengetahuan.co.id, youtube.com, dan brainly.co.id. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Oktaviani dengan NIM 200204031 kelas TLA. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul arus listrik. Daftar isi ada 1. Sejarah arus listrik, 2. Definisi arus listrik, 3. Macam-macam arus listrik, 4. Rumus arus listrik. Perhatikan video berikut.
berikut adalah sebuah logam. Logam ini tersusun oleh sejumlah atom. Sebagai ilustrasi, atom ini dapat digambarkan sebagai inti atom berbentuk bola padat memiliki muatan positif. Sedangkan elektron berada di permukaan selubung bola yang menyelimuti inti atom memiliki muatan negatif. Nah, permukaan selubung bola ini akan saling tumpang tindih satu sama lain. Hal ini memungkinkan elektron dari salah satu atom berpindah lokasi menuju atom yang lain. Elektron ini sering disebut sebagai elektron bebas, karena tidak terikat dengan inti atom. Pada kondisi normal, setiap elektron bergerak ke segala arah secara acak, sehingga secara keseluruhan tidak memiliki arti. Namun ketika kedua ujung logam terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan, elektron akan bergerak menuju kutub positif dalam arah yang sama, mirip seperti air yang mengalir di sungai. Meskipun demikian, yang menjadi standar adalah muatan positif, bukan elektron. Elektron yang berpindah lokasi akan menyebabkan muatan atom asal menjadi positif atau bermuatan positif. Kita dapat menggambarkan muatan positif ini sebagai hole. Ketika elektron bergerak ke kiri, kita seakan-akan melihat hole bergerak ke kanan. Pergerakan hole atau muatan positif inilah yang disebut sebagai arus listrik. Dengan kata lain, arus listrik adalah berlawanan arah terhadap pergerakan elektron. Dalam bahasa yang sederhana, arus listrik dapat disebut sebagai sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari salah satu titik ke titik yang lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Kita akan mempelajari arus listrik ini pada tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Yang kedua adalah sejarah penemuan arus listrik. Arus listrik ini ditemukan oleh Andre Maria Ampère. Ampère menemukan bahwa kumparan bersifat sebagai magnet besi. Besi lunak yang terdapat dalam kumparan atau lilit kawat berubah menjadi magnet yang kuat. Selain itu, dua buah besi yang saling berdekatan dan mengeluarkan arus listrik akan menyebabkan timbulnya gaya. Berdasarkan penelitian inilah, Ampère menemukan suatu hukum yang dinamakan hukum elektrodinamika. Ampère juga memberi pemahaman fisik tentang hubungan elektromagnetik, berteori tentang molekul elektrodinamika atau cikal bakal gagasan elektron yang berfungsi sebagai elemen komponen listrik dan magnet. Dengan menggunakan penjelasan fisik tentang gerakan elektromagnetik ini, Ampère mengembangkan akun fisik dari fenomena elektromagnetik yang dapat dibuktikan secara empiris dan prediksi matematis. Pada tahun 1827, Ampère menerbitkan magnum opusnya, yaitu Memoir pada teori matematika dan fenomena elektrodinamik unik yang disusun dari pengalaman. Karya yang muncul nama ilmu baru, elektrodinamika, dan kemudian dikenal sebagai risalah pendiri. Pada tahun 1827, Ampère terpilih sebagai anggota asing Royal Society dan pada tahun 1828 anggota asing Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia. Definisi kuat arus. Kuat arus atau I didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar setiap satu satuan waktu. Secara matematis dituliskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan, satuannya coulomb, T adalah waktu, satuannya sekon. Dalam satuan internasional atau SI, arus listrik I adalah ampere, dengan Q adalah banyaknya muatan listrik dalam coulomb, dan T adalah satuan waktu dalam detik. Macam-macam arus listrik. A. Arus listrik searah atau arus DC. Arus listrik searah adalah arus listrik yang mengalir dengan arah yang besar, yang tetap atau konstan.
Tegangan yang bekerja pada rangkaian arus tertutup selalu dengan arah yang sama, maka arus yang mengalir arahnya juga sama, yang berarti pembawa muatan bergerak dengan arah tertentu. B. Arus bolak-balik atau arus AC. Arus bolak-balik atau arus yang secara periodik berubah-ubah baik arah maupun besarnya. Tegangan pada suatu rangkaian arus, arahnya berubah-ubah dengan suatu irama atau ritme tertentu. Dengan demikian, maka arah dan besarnya arus selalu berubah-ubah pula, yang berarti elektron bebasnya bergerak maju dan mundur. C. Arus bergelombang. Arus bergelombang adalah suatu arus yang terdiri atas sebagian arus searah dan sebagian arus berbolak-balik. Suatu arus yang besarnya selalu berubah, tetapi arah arus tersebut tetap konstan. Maka dalam hal ini berhubungan dengan suatu arus yang terdiri atas sebagian arus searah dan sebagian yang lain berupa arus bolak-balik. Contoh soal. Saya di sini akan memberikan contoh soal, yaitu suatu sirkuit mengalirkan muatan listrik sebesar 3000 kolom selama 1 menit. Berapakah kuat arus listrik pada sirkuit tersebut? Jawab. Diketahui Q sama dengan 3000 kolom, T sama dengan 1 menit, berarti 60 detik atau 60 sekon. Jawab. I sama dengan Q per T. I sama dengan 3000 kolom dibagi 60 detik. I sama dengan 50 kolom per detik. I sama dengan 50 ampere. Jadi, kuat arus listrik pada sirkuit adalah 50 ampere. Referensi atau sumber bisa dilihat. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Setiawan. Saya dari kelas TLA. Nomor induk mahasiswa saya 200204032. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dari tegangan listrik. Yang pertama yaitu sejarah ditemukannya tegangan listrik. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, filosofis Yunani Thales melakukan percobaan dengan batang amber, dan percobaan ini adalah percobaan pertama untuk menghasilkan energi listrik. Penemuan transformator di akhir abad ke-19 akhirnya bisa membuat tenaga listrik disalurkan lebih efisien pada tegangan tinggi, namun arus rendah. Adapun bentuk-bentuk permasalahan yang biasa kita alami ketika mengalami gangguan dengan tegangan listrik. Yang pertama yaitu gangguan sumber listrik atau power failure. Yang kedua yaitu tegangan listrik naik atau power surge. Yang ketiga yaitu tegangan listrik turun atau power sag. Yang keempat yaitu tegangan listrik melebihi batas normal atau overvoltage. Yang kelima, tegangan listrik turun di bawah normal atau undervolt. Dan yang keenam yaitu gangguan gelombang listrik. Adapun solusi-solusi yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami suatu permasalahan dalam rumah, yaitu permasalahan dalam tegangan listrik. Hal yang harus kita lakukan untuk menghindari kecelakaan dari masalah tersebut, yang pertama
kita harus menjauhkan barang-barang elektronik yang masih terhubung dengan tegangan listrik. Untuk apa? Untuk mencegah kerusakan pada alat elektronika dan mencegah dari terjadi percikan api yang akan menimbulkan sebuah kebakaran. Dan hal yang patut kita lakukan lagi adalah kita wajib menghubungi sales center PLN terdekat untuk menghindari suatu kecelakaan yang tidak kita inginkan seperti kebakaran ataupun yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara definisi. Secara definisi, tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat bertegangan rendah menuju tempat bertegangan lebih tinggi, sehingga arah arus listrik konvensional di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Di sini pun ada satuan-satuan dari tegangan listrik. Yang pertama itu simbol umum, bisa dilihat di layar. Itu adalah satuan dari simbol umum. Dan yang kedua yaitu satuan SI. Ada 3, volt, dimensi SI, dan mL2T yang seperti ada di layar. Dan yang ketiga yaitu turunan dari besaran lainnya, tegangan listrik sama dengan energi atau muatan. Ya, di sini adalah terdapat contoh soal yang bisa kita pahami. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Pembahasannya adalah di sini terdapat F yaitu 200 volt dan I yaitu arus listrik terdapat 750 mA dan dijadikan ampere maka menjadi 0,75 ampere. T yaitu waktu. Dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Berarti 1 menit itu ada 60 sekon ataupun 60 detik. Dan rumusnya yaitu W atau Joule sama dengan V kali I kali T. Berarti 12 dikali 0,75 dikali 60 hasilnya adalah 540 Joule. Dan di sini pun saya menyediakan sebuah video yang bisa ditonton yang berhubungan tentang tegangan listrik. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang ampere. Buat teman-teman yang belum menonton videonya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Kita sudah tahu bahwa ampere adalah satuan arus listrik. Ampere adalah jumlah elektron yang mengalir ke suatu titik per detiknya. 1 ampere sama dengan 1 coulomb muatan listrik pada elektron yang mengalir per detiknya, di mana coulomb adalah satuan muatan listrik. Di video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang voltage atau tegangan, atau sering juga disebut dengan voltase. Secara definisi, tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dan dinyatakan dengan volt. Jadi, volt adalah satuan perbedaan tegangan listrik. Kita bahas sedikit tentang energi. Energi diukur dengan satuan joule. 1 joule sama dengan tegangan atau voltage dikali muatan listrik per unitnya. Kita analogikan dengan pemanah, busur, dan anak panah. Jika pemanah menarik tali busurnya dengan 1 anak panah dan menggunakan energi 10 joule, busur tersebut berarti memiliki 10 joule energi potensial selama pemanah menahan tali busurnya diam dan tidak lepas.
Jika satu anak panah memiliki muatan listrik sebesar 1 kulom, jadi tegangannya adalah 10 joules dibagi 1 kulom, sama dengan 10 volt. Jadi, tegangan pada tali busur adalah 10 volt. Jika ada 7 anak panah yang masing-masing bermuatan 1 kulom, dan masing-masing anak panah ditarik dengan 5 joule, berarti total ada 35 joules energi. 35 joules dibagi 7 kulom, sama dengan 5 volt. Jika pemanah melepaskan satu anak panahnya, berarti yang tersisa adalah 6 anak panah dengan total 6 kulom dan total 30 joules energi. Jadi, 30 dibagi 6 tetap hasilnya 5 volt. Sekarang kita analogikan lagi dengan truk pasir, di mana baterai adalah gudang pasir atau energi, dan truk adalah elektron yang membawa pasirnya ke lampu LED. Setelah truk sampai di lampu, energi dilepaskan atau dikonversikan menjadi energi panas dan cahaya. Setelah semua muatan dilepaskan, truk kembali lagi ke baterai untuk mengambil pasir. Jika pasir telah habis di baterai, maka tidak ada lagi energi yang bisa diantarkan. Hasilnya, lampu akan mati dan truk tidak lagi akan bergerak. Jika ada 2 lampu dipasang seri, maka muatan pasir akan dibagi merata, setengah di lampu 1 dan setengah lagi di lampu kedua. Dan jika ada 3 lampu, berarti muatan dibagi 3. Jika 2 lampu dipasang secara paralel, pembagian muatan tetap seperti 1 lampu. Jadi, semua muatan dalam truk akan diturunkan di masing-masing lampu. Di Indonesia, listrik dari PLN itu memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah arus AC atau alternate current. Untuk merubahnya ke arus DC atau direct current, kita membutuhkan dioda rectifier. Dan untuk menaikkan atau menurunkan tegangannya, kita membutuhkan transformer atau trafo. Untuk arus AC, DC, dan frekuensi, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, jadi itu dia pengenalan tentang tegangan atau voltage dan satuannya yang dinamakan volt. Jadi, tegangan adalah perbedaan potensial listrik antara 2 titik. Nama atau istilah volt diambil dari ilmuwan Itali, Alessandro Volta. Sedangkan satuan Coulomb diambil dari ilmuwan Prancis, Charles Augustin de Coulomb. Dan satuan Joule diambil dari ilmuwan Inggris, James Prescott Joule. Oke, mohon dikoreksi jika ada yang salah. Dan kalau ada tambahan dari teman-teman bisa tulis di komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Dan tadi adalah sebuah video sederhana dari penjelasan tentang apa sih itu tegangan listrik. Ya mungkin cukup sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas ataupun tutur kata yang tidak pas atau tidak enak di hati, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wa qalami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.